Ketika sebuah komputer berkomunikasi dengan komputer lainnya, komunikasi yang terjalin antara komputer tersebut haruslah baik dan dapat diandalkan agar data yang terkirim dapat terkirim dengan benar. Seperti contoh, ketika kita membuka sebuah website, mendownload file, atau mengirimkan email. Membuka web itu harus sesuai dengan urutan, informasinya harus lengkap, dan harus terurut. Kemudian ketika kita mendownload sebuah file yang kita download itu tidak boleh hanya sebagian saja, karena kalau kita hanya mendownload sebagian saja dari filenya, ya tentu file tersebut tidak ada gunanya. Maka dari itu, kita menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol, yang mana digunakan pada jaringan TCP/IP. TCP ini menjamin data terkirim dengan baik sesuai dengan urutannya. Tanpa TCP ini, kita tetap saja bisa mengirimkan data. Namun, data yang kita kirim rentan untuk hilang ataupun pada akhir-akhirnya tidak terurut. Seperti contoh, website tanpa menggunakan TCP, urutannya akan menjadi seperti ini. Kata-kata bisa terbalik, foto pun bisa hilang. Kalau kita mendownload file tanpa menggunakan TCP, bisa saja datanya korup karena tidak semua data terkirim dengan baik, yang akan mengakibatkan file tersebut tidak berguna. TCP sendiri adalah Connection Oriented Protocol, yang artinya setiap komputer yang berkomunikasi harus mengakui adanya sesi antara dua komputer tersebut. Kedua komputer tersebut melakukan verifikasi bahwa adanya sebuah koneksi sebelum melakukan komunikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, komputer satu mengirimkan pesan SYN yang pada akhirnya akan diterima oleh komputer kedua. Lalu, komputer kedua yang telah mendapatkan pesan tersebut akan mengirimkan kembali pesan SYN yang mana sudah dikonfirmasi kepada komputer pertama bahwa pesan SYN pertama dari komputer itu sudah diterima. Kemudian, komputer pertama ini akan melakukan konfirmasi bahwa pesan SYN acknowledge ini sudah diterima oleh komputer satu. Setelah 3 hal tersebut terjalankan, maka data dapat dikirimkan. Hal yang terpenting tentang TCP ini adalah ia menjamin terkirimnya data. Apabila data tersebut tidak diterima, maka TCP akan otomatis mengirimkan data itu kembali. Selanjutnya, kita akan membahas tentang UDP atau User Datagram Protocol. UDP ini mirip dengan TCP, fungsinya sama-sama mengirimkan data. Lalu, apa yang membedakan UDP dengan TCP? Yang membedakannya adalah UDP merupakan Connectionless Oriented Protocol, yang mana tidak ada sesi di antara dua komputer dan otomatis tidak menjamin file tersebut terkirim dengan benar. Ketika sebuah komputer mengirimkan data, ia pun tidak peduli kalau komputer tujuan itu sudah menerima datanya atau belum. Maka dari itu, UDP sering kali disebut Fire and Forget Protocol, karena setelah mengirimkan data, dia seakan-akan melupakan kalau data tersebut sudah terkirim. Lalu, kenapa kita harus menggunakan UDP? Kita menggunakan UDP karena di sini UDP jauh lebih cepat daripada TCP. Di sini teman saya Adam akan menjelaskan cara mengimplementasikan TCP dan UDP pada Windows. Di sini saya akan menemukan penggunaan socket programming menggunakan Python. Di sini kita akan menggunakan Visual Studio Code. Oke. Pertama kita akan menemukan untuk menggunakan UDP. Di sini kita bikin, karena paket programming itu terdiri jadi 2 program ya, untuk sebagai client dan sebagai server. Pertama kita akan buat program dari sisi client. Jadi kita bikin file dengan format Python. Untuk menggunakan socket programming, kita menggunakan sebuah library. Dari kita import semua. Kemudian kita mendefinisikan nama servernya. Sini kita menggunakan localhost. Kemudian port yang digunakan. Di sini kita menggunakan 12.000. Setelah didefinisikan nama server dan portnya, kita ini juga untuk socket yang digunakan, kita menggunakan socket IP address versi 4, dan ini kita berarti menggunakan teknik UDP. Untuk lakukannya ini kita bisa mengambil fungsi socket AF init, ini berarti kita menggunakan IP versi 4, kemudian socket integral, ini berarti menggunakan UDP. Dan ini sebenarnya pertama kita bikin pesan yang bakal dikirimkan dari sisi klien. Di sini kita bikin pesannya, kita ambil dari input klien. Di sini kita input adalah misal kalimat dengan
dengan huruf kecil ya, kalimat dengan huruf kecil. Kemudian karena dalam socket programming pattern ini hanya menerima untuk hanya bisa mengirim tipe data berbentuk byte object, berarti ini sebelum kita kirim, message akan kita encode terlebih dahulu. Ini kita encode. Setelah itu, ini menggunakan file socket yang tadi, kita kirim, kita send to. Pesan yang tadi sudah di input dari klien ditambah dengan di sini sebuah tuple yang berisi nama server dan port yang digunakan. Kemudian ini dia bahkan nanti pesan akan dikirim ke server dan dari server akan mengirimkan pesan yang sudah dimodifikasi. Di sini kita bikin variabel untuk menampung pesan yang sudah dimodifikasi. Ini address dan alamat dari server. Di sini kita dapat dari socket. Kemudian tadi karena di sini sama pesan yang dikirim ini masih di encode untuk mendapatkan pesan yang asli. Di sini kita decode. Kemudian kita print hasil dari pesan yang sudah dimodifikasi. Di sini. Yang tampilkan modifikasi. Kemudian kita tutup socketnya. Oke, ini untuk dari sisi klien. Ini kita save. Kemudian kita bikin file selanjutnya untuk dari sisi server. Dengan format Python. Di sini kita import library-nya seperti tadi. Import all. Terusnya server name dan server portnya kita samakan dengan yang tadi menggunakan localhost dengan server portnya menggunakan 12.000. Kemudian kita untuk pastikan server socket di sini sama kita menggunakan IP versi 4 untuk menggunakan tempat ini pakai AF init dan menggunakan UDP. Kemudian ini kita bind untuk server name dan server portnya. Bind dengan input sebuah tuple isinya nama server dan portnya. Kemudian kita print sini server
dari klien. Ini. Kemudian karena ini dari sisi server, dia bakal menyala terus ya untuk mendetek apakah nanti menerima pesan dari klien. Jadi untuk dia selalu ngecek apakah ada pesan dari klien, di sini kita bikin sebuah infinite loop. Nah, ini ya. File satu ini waktu kita bikin sebuah infinite loop di mana tiap loopnya kita bakal cek pesan, dan di sini client address. Dari server socket kita cek apakah ada yang masuk dari sisi klien. Kemudian tadi dari klien mengirim pesannya dalam bentuk yang sudah di-encode, maka di sini untuk dapat melihat pesan, di sini kita decode dulu terlebih dahulu. Dan message.get. Kemudian kita print hasil pesan yang dikirim dari klien. Di sini from client. Kemudian kita modifikasi. Di sini kita modifikasi simpel saja. Kita ubah menjadi kalimat kapital semua. Message. Di sini. Ini kita dari message nanti kita bikin dalam bentuk huruf kapital saja. Kemudian kita kirim menggunakan dari socketnya. Ini send to. Kita kirim ke klien pesan yang sudah dimodifikasi. Dan ini sama, kita harus encode terlebih dahulu dan dikirim ke client address. Ini kita coba, kita print tadi hasil dari pesan yang sudah dimodifikasi, pesan yang bakal dikirim ke klien. Tadi ini ada modifikasi instruksi. Ini kita save. Untuk menjalankannya dapat menggunakan lewat terminal ini. Sebelumnya, kalau kalian belum menginstal Python, mungkin bisa menginstal Python terlebih dahulu untuk dapat menjalankan kedua program ini, dan nanti ditaruh di dalam path variable di Windows ini. Pastikan ada di sini. Di sini ada edit system variable. Pastikan di sini sudah ada Python, path dari Python. Jika sudah ada, ini kita langsung panggil. Pertama kita jalankan dari sisi server, kita jalankan program server. Oke, di sini kita servernya sudah siap untuk menerima dari pesan dari klien. Selanjutnya kita nyalakan untuk dari klien. Di sini, oke, di sini kita jalankan client.py. Nah, di sini dia bakal menerima input.
kita coba. Ini dia akan jemaah. Ini kita edit sedikit supaya rapi. Di sini kita ulang aja. Ini kita kirim. Misal kita tes UDP. Dia bakal mengirimkan tes UDP dari sisi klien. Di encode terlebih dahulu. Di encode, kemudian dikirim. Diterima di server. Dari server, ini kita decode, kemudian kita print. Dan didapat di sini tes. Sama ya. Di sini dapat tes UDP. Sama dengan sini. Kemudian kita modifikasi pesannya. Di sini bisa split upper. Kemudian kita kirim. Ini adalah kita kirim ke klien. Tes UDP yang sudah di capital semua. Dan kemudian nanti dari sisi klien menerima dari server tes UDP. Nah, dari sini dilihat dalam teknik protokol UDP ini, dari sisi klien dan server tidak perlu membangun koneksi. Di sini hanya dia ngebind saja untuk server name dan port yang ingin dikirim, dan dia langsung mengirim tanpa harus membangun koneksi. Nah, ini untuk dari protokol UDP. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan soket programming menggunakan protokol TCP. Sama seperti pada protokol UDP, protokol ini kita programnya terdiri dari server dan klien. Pertama kita bikin data sisi klien. Pertama kita import dari soket. Bisa kita semua. Kemudian kita definisikan nama server. Jika tadi ini kita bikin berbeda. Jika tadi menggunakan localhost, di sini kita tulis IP address. Di sini kita coba untuk portnya. Dan ini portnya adalah solusi karena sama. Kita juga bisa menggunakan server name dan port yang tadi kita pakai pada 1DP. Jadi ini saya hanya untuk perbandingan saja bahwa sini kita bisa menggunakan IP address sebagai server name. Kemudian kita sebutkan klien soketnya. Di sini nah, sama seperti pada 1DP, kita menggunakan IP address versi 4 af.ini dengan sini perbedaannya sudah UDP menggunakan soket datagram, sini kita menggunakan soket stream. Nah, ini artinya kita menggunakan protokol TCP. Kemudian di sini ada perbedaan lagi. Jika pada tadi UDP tidak perlu dilakukan koneksi. Nah, di sini kita harus membangun koneksi terlebih dahulu. Ya, koneksi dengan inputnya adalah sini sebuah tuple yang isinya nama server dan port. Kemudian kita input pesan yang mau dikirim dengan penentuannya sama seperti dari UDP. Di sini kita input kalimat ya lowercase. Kita encode terlebih dahulu. Kemudian kita kirim persen kita kirim adalah pesan. Setelah itu nanti pesan akan dikirim dan dari klien akan menerima pesan yang sudah dimodifikasi.
Ini kita terima pesan yang sudah dimodifikasi tersebut. Kita berarti menerima dari server. Dan tadi yang dikirim server masih dalam input enter yang sudah di enter. Berarti untuk menerima pesan asli di sini kita bisa. Kemudian kita print pesan yang sudah dimodifikasi. Kemudian kita tutup. Stop client. Oke, di sini untuk program client sudah selesai. Selanjutnya kita bikin program dari sisi server. Di sini kita import triggernya. Kita definisikan nama server. Nah, ini kita samakan saja. Di sini pastikan sama ya untuk nama server dengan portnya. Kita bikin server socket dengan ini menggunakan FP versi 4. Kemudian menggunakan TCP. Kemudian menunjukkan complaint. Inputnya adalah nama server sesuai dengan port. Dan untuk server bisa membangun koneksi, di sini kita berikan perintah dari control socket untuk distance. Nah, di sini dia bakal menyalakan fungsi untuk bisa membangun koneksi. Kemudian sama seperti di UDP, agar dari server bisa mengecek secara terus-menerus apakah ada pesan dari sisi klien. Di sini kita bikin sebuah infinite loop dalam loopnya, di mana dalam loopnya kita membuat connection socket dengan addressnya yang didapat dari koneksi yang didapat. Setelah itu kita cek apakah ada pesanan dikirim dari sisi klien. Di sini kita tampung pesannya dari connection socket, apakah ada yang diterima. Karena tadi yang dikirim dari sisi klien adalah pesan yang sudah di encode, berarti untuk menerima pesan asli di sini kita gunakan .default. Kemudian kita print pesan yang diterima, pesan dari klien. Di sini kemudian kita modifikasi pesannya dengan simple saja, kita modifikasi seperti pada UDP. Ini merupakan pesan yang diterima, kita kapital semua. Jika sudah, ini kita kirim ke klien pesan yang sudah dimodifikasi, dan supaya ini bisa dikirim, di sini kita encode terlebih dahulu. Kemudian kita print modifikasi
side message. Ini yang kita kirim ke klien. Yang kita kirim ke klien adalah pesan yang sudah dimodifikasi. Dan terakhir kita tutup connection kita. Untuk jalankannya, ini yang sebelumnya kita matikan terlebih dahulu. Pertama, kita jalankan dari sisi server. Server. Selesai. Ada yang terlewat. Di sini untuk menandakan server sudah siap. Ini kita tulis. Ini menandakan nanti servernya sudah menerima membangun koneksi. Yang kita panggil lagi TCP server.py. Nah, di sini sudah siap dari sisi server. Selanjutnya kita jalankan dari sisi klien. Kita input kalimat yang mau dikirim. Ini kita tes TCP. Dari sini kita lihat dari sisi klien. Dia mengirimkan menerima input tes TCP, bisa di-encode, kemudian dikirim ke sisi server. Di server, dia menerima tes TCP, di sini di-decode terlebih dahulu, kemudian dikirim. Setelah diterima tes TCP, ini dimodifikasi dari sisi server, dijadikan kapital semua, kemudian dikirim ke sisi klien. Yang dikirim adalah di sini adalah tes TCP yang sudah di kapital. Saat dikirim dari sisi klien bakal menerima pesan dari server. Di sini tes TCP yang sudah di kapital. Dan terakhir di sini client socket di close. Nah, di sini lihat ya, kita lihat perbedaannya pada program. Perbedaannya jadi kita lihat dari sisi klien terlebih dahulu ya, dari perbedaan TCP dengan UDP. Di sini kita lihat pada UDP ini menggunakan, jika kita ingin mengirim pesan, ini dia menggunakan perintah send to, di mana inputannya adalah pesannya beserta di sini adalah alamat, nama, dan port dari tujuan dari klien. Nah, sedangkan pada sisi TCP, menggunakan TCP, di sini klien dia melakukan koneksi terlebih dahulu dengan server. Nah, di sini setelah dia udah terjadi koneksi, jika kita ingin mengirim pesan, ini tidak perlu mengirimkan alamatnya lagi. Jadi hanya mengirimkan pesannya saja. Ini berbeda dengan UDP. Ini dari sisi klien. Jika dari sisi server, ini perbedaannya dari UDP. Di sini dia langsung mengirim ya, menggunakan server socket ya. Di sini jika menerima, langsung menerima saja dari server socket. Terusnya jika ingin mengirim, dia send to pesannya dengan address dari klien.
perbedaannya pada TCP di sini kita ada perintah piston lebih dahulu untuk bisa membangun koneksi. Nah, setelah itu kita membuat sebuah connection socket data address-nya. Nah, karena di sini sudah ada ini dari sisi client, jika dari sisi server, di sini kita lihat dari UDP terlebih dahulu. Jika ingin pesan, pertama dia cobain nama server dengan server portnya, dan jika ingin pesan, di sini menerima dari server socket pesannya disesuaikan dengan address dari klien. Kemudian pesan ini di sini di decode, kemudian dimodifikasi, kemudian kita kirimkan lagi ke klien menggunakan server socket. Dan yang dikirimkan adalah pesan yang sudah dimodifikasi dan sudah di-encode beserta dengan address dari klien. Berbeda dengan pada TCP server, di sini pada saat setelah dibind, di sini kita jalankan perintah listen. Berarti sini untuk memberitahu untuk dari server penerima koneksi. Kemudian sini server sudah siap. Pada saat di sini pada looping, setiap looping dia membuat sebuah connection socket beserta di sini address-nya. Nah, di sini perbedaannya adalah saat kita ingin mengirim atau menerima pesan dari klien, jika pada UDP server, di sini kita lihat, di sini dia menggunakan socket dari server. Jika pada TCP, di sini kita menggunakan, di sini adalah connection socketnya. Kemudian di sini pesannya, ini adalah pesannya. Kemudian pesannya kita decode. Jika ingin mengirimkan pesan, di sini kita hanya cukup mengirimkan pesan yang sudah di-encode. Pesan yang sudah di-encode. Nah, itu adalah perbedaan dari sisi server.